Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu sallam ala syafil anbiya al mursalin sayyidina wa nabiyina habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah taala untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Syarhus Sudur fi Ahwalil Mauta, Syarih Halil Mauta wal Kubur, tentang penjelasan keadaan orang-orang mati dan alam kubur. Yang mana masih kita dalam judul besar atau bab besarnya tentang azab kubur. Dan di situ ada fasal-fasal kecil, ada fasal-fasal kecil tentang azab kubur itu yang sudah kita bahas panjang lebar. Di antara fasal yang ada di situ tentang uqubatu tarikis shalah wa mutatabbi'il aurat, siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat dan orang yang meneliti aurat atau aib, atau membongkar atau meneliti aibnya muslim yang lain. Akhraja Ibnu Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Amr bin Dinar, qala kana rajulun min ahli Madinah, salah satu tabi'in, saudaranya Malik bin Dinar juga Amr bin Dinar ya. Kana rajulun min ahli Madinah, adalah seorang dari ahli Madinah, penduduk kota Madinah. Lahu ukhtun, rajul tadi punya saudari. Famatat, maka matilah saudarinya itu. Fajahazaha, maka si rajul tadi, si orang tadi menyiapkan mayat tadi atau mengurusi mayat tadi, dimandikan semuanya. Wahamalaha, dan membawanya ke kuburan. Falamma dufinat, ketika dikubur si perempuan atau saudari perempuannya orang itu, waraja'a ila ahli, pulang ke keluarganya. Zakara annahu nasiya kisan, dia ingat si rajul tadi bahwa itu dia lupa akan satu kantong, karena ma'ahu, yang tadi ada bersama dia, fil qabri, di kuburan. Fasta'ana bi rajulin min ashabi, maka dia minta tolong kepada seorang dari ashabi, daripada teman-temannya. Fa'ataya al-qabra, maka dua orang itu, rajul sama rajul min ashabi tadi, datang dua-duanya ke kuburan itu. Fana basyahu, maka dua-duanya menggali kuburan itu. Fawajadal kisa, maka dua-duanya mendapati kis, kantong itu. Faqala li rajul, maka berkatalah kepada si rajul min ashabi tadi, si rajul tadi berkata pada ashabu, tanaha anni, menyingkirlah kau dariku, hatta anzur, sehingga saya bisa melihat, ala ayyi halin, atas keadaan apa, ukhti, saudariku berada, bagaimana keadaan saudariku yang sudah dikuburin. Farafa ba'duma 'ala lahdi, maka dia mengangkat sebagian apa yang ada menutupi lahatnya. Fa idzal qabru yashta'ilu naran, maka ternyata kuburan itu menyala daripada api. Faraddahu, maka dikembalikan. Ya. Si rajul tadi mengembalikan ma'ala lahdi tadi. Wasawwal qabra, dan dia
merapikan kembali kuburnya. Waraja ila ummi, dia kembali lagi ke ibunya si rajul. Rajul ini kembali kepada ibunya. Fasalaha, maka ditanya, rajul tadi bertanya pada ibunya, an hali ukhtih, tentang keadaan saudarinya. Kayak dulu itu bagaimana? Qalat kana tuakhirus sholata, dahulu dia sering mengakhirkan salat. Wala tusalli fi ma adhunnu bi wudu'in, dan dia tidak salat dalam apa yang saya duga, saya kira dia tidak salat dengan wudu. Dalam keadaan tidak suci salatnya. Wa ta'ti abwabal jirani tanamu. Ya. Dan dia mendatangi pintu-pintunya tetangga apabila tetangga tadi tidur. Fa talqamu udhunaha bi abwabahum, maka dia menempelkan telinganya di pintu para tetangga tadi. Wa takhruju atau tukhriju hadithahum, maka menyebarkan berita daripada tetangga tadi. Ini menguping terus menyebarkan berita daripada tetangga tadi. Jadi aibnya orang lain. Maka itu akibatnya dia ternyata kuburnya itu menyala pada api. Waliyadzubillah min dzalik. Dan juga suka mengakhirkan sholat. Ini mengakhirkan, bukan meninggalkan, ya mengakhirkan. Kalau meninggalkan sudah tidak usah dibahas. Gimana itu? Ya na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah SWT. Uqubatu tariki ghuslil janabah. Lalu bab berikutnya tentang siksaan orang yang meninggalkan mandi janabah. Orang yang meninggalkan mandi junub. Siksaan bagi orang yang meninggalkan mandi junub. Qala al-Hafidz Ibn Rajab, Imam Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali itu meriwayatkan dalam kitabnya Ahwalul Qubur, wa rawal Haytham Ibn Adi, dan itu juga ada di Kanzul Ummal Al-Muttaqi Al-Hindi. Dan meriwayatkan Al-Haytham bin Adi, yaitu dengan sanadnya haddatsana Aban bin Abdul Al-Bajali. Aban bin Abdul Al-Bajali telah menceritakan kepada kami, qala halaka jarun lana, telah binasa, telah mati seorang tetangga dari kami. Fa syahidna ghuslah, maka kami menyaksikan pemandian si jar dari tetangga. Wa kafanah, pengkafanannya, wa hamlah, pembawaannya ke kubur, ila kubri, sampai di kuburnya. Wa idza fi qabrihi, maka tiba-tiba di kuburnya itu syabihun bil hir, ada hewan yang serupa dengan kucing. Ya, dia tidak tahu apa hewan itu serupa dengan kucing. Fazajarnahu, maka kami usir. Ya, hewan tadi, syabihun tadi, hewan yang nyerupai. Falam yanzajir, tapi dia tidak terusir, tetap di tempatnya. Fadharabal haffar, maka si Hafar tukang gali kubur itu memukul jabhatahu, jidatnya hewan itu bimidarratin, dengan alat pemukul semacam apa, cambuk, semacam apa itu, pecut, bukan, kayu itu loh, penjalin. Falam yabrah, tapi dia tidak menyingkir. Si hewan itu tetap berada di kuburnya orang itu. Fatahawwalu ila qabrin akhar, ternyata mereka berpindah ke kubur lain. Karena hewan itu tetap ada di lahatnya, sedangkan mayat ini sudah keburu mau dikuburkan, diusir tidak bisa, digali kubur di sebelahnya. Falamma lahadu fa idza huwa fi, ketika digali liang lahatnya, tiba-tiba hewan yang tadi itu ada di situ juga, di lubangnya. Fasona'u bihi, maka mereka memperbuat terhadap hewan tadi syabihun itu mislama sona'u awalan, seperti apa yang mereka perbuat pertama kali. Falam yaltafit, ternyata hewan itu tidak menoleh sama sekali, tidak menjubris sama sekali. Farajau ila qabrin thalits, maka mereka kembali ke kubur yang ketiga, mereka gali lagi. Falamma lahadu, ketika mereka menggali lahatnya, fa idza dzalikal hirru fi, maka tiba-tiba kucing atau sejenis kucing itu ada di situ, di lahat itu. Fasona'u bihi mithla ma sona'u, maka mereka perbuat seperti apa yang diperbuat awalan pertama kali. Falam yaltafit, maka ternyata hewan itu tidak menoleh atau tidak menggubris. Faqala al-qaumu, maka si para kaum tadi, orang-orang tadi berkata, ya haula,
Wahai kalian, inna hadzal amra ma marra bina mithluh. Sesungguhnya perkara ini tidak pernah melewati kita mithluhu, seperti yang perkara ini, seperti dia. Tidak pernah kita mengalami perkara ini. Fadfinu sahibakum. Sudahlah, percuma saja kau gali lagi. Itu hewan ada lagi di situ, sudah kuburkan saja. Fadfinu sahibakum, kuburkan. Hewan-hewannya juga dikubur sekali sudah di situ. Tidak bisa diusir. Fadafanuhu, maka mereka hanya menguburkan si rojul tadi itu, si jar, orang tetangganya tadi. Falamma suwiya, ketika dirapikan alaihil labin, atasnya, atas si orang atau jarun tadi itu, labin, ya, batu bata yang menutupi lahat. Kalau sekarang kan dipakai papan ya, itu batu bata yang menutupi lahatnya. Sami'na qoqata idhamih, kami mendengar suara tulangnya dilumat oleh makhluk tadi itu. Fadhahabu ila imra'atih, maka mereka pergi ke istrinya si mayit itu. Faqalu ya hadhihi, wahai wanita ini, makana amalu zaujiki, apa amalnya suamimu? Haddatsuha ma ra'au, dan mereka menceritakan kepada imra'ah tadi, kepada istrinya, ma ra'au, apa yang mereka lihat atau yang mereka alami di kubur itu, berupa suara tulang-tulang tadi. Faqalat, maka berkata si perempuan, si istrinya, kana la yaghtasilu minal janabah, dia tidak mandi janabah. Iya. Kumpul itu mandinya tidak. Ini pas ini ya. Yang ngepas no. Kami dia paling takut punya pengalaman. Idhamun alaiha atharu ta'dzib. Kemudian pasal berikutnya tentang idham, ya, tulang yang padanya, tulang-tulang yang pada tulang itu terdapat bekas siksaan. Jadi di tulang itu ditemukan bekas siksaan. Zakara Ibnul Qadisi Al-Qutbi, sahibu Abil Faraj Ibnul Jauzi. Ibnul Qadisi Al-Qutbi, sahib itu maksudnya di sini murid ya. Seperti Ashabus Syafi'i berarti murid-muridnya Imam Syafi'i. Itu muridnya Abul Faraj Ibnul Jauzi, muridnya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi seorang ulama terkenal, walaupun juga kadang kontroversial karena dia mengkritik Ihya, kontroversial. Ibnul Jauzi ini tahun 519 lahir kurang lebih. 509 setelah Imam Ghazali wafat, 4 tahun. Lain. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mutaakhirin, itu setelah itu kan muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tahun 600-an. Itu zamannya Imam Nawawi itu. Bawahnya Imam Nawawi. Kalau ini Ibnul Jauzi ini beda. Ada lagi Sibtu Ibnul Jauzi, cucunya dia juga jadi ulama, namanya Sibtu, terkenal julukannya Sibtu Ibnul Jauzi, cucunya Imam Ibnul Jauzi. Ini cicitnya dia berarti. Abul Faraj Ibnul Jauzi dalam tarikhnya itu dia di Baghdad. Nah, salah satu karyanya Ibnul Jauzi itu khutbah Qaf yang ada di Masjid Serang itu lah, itu punyanya Ibnul Jauzi. Yang dibaca malam 27, khutbah itu dibaca malam 27 malaman Ramadan di Masjid Serang, itu khutbah Qaf, itu punyanya Ibnul Jauzi. Fasih ahli lughah, ahli, sayang dia rodok miring dalam masalah tasawuf. Jadi agak konslet dalam masalah tasawuf. Tapi dia sering ngamalkan tasawuf, cuma dia tidak setuju, ya ada benarnya juga. Dia tidak setuju dengan khurafat-khurafatnya dan sebagainya. Nabi alim di Baghdad. Ya, dia lahir di Baghdad. Kalau tidak keliru masih keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dari nasabnya. Anahu fi sanata tis'in wa khamsimi'ah wujida mayyitun bi Baghdad. Nah ini kan di kota Baghdad ini. Di tahun 590 ya, itu ada mayit di kota Baghdad. Ada satu mayit di kota Baghdad, qad bulia. Ya, sudah hancur ya jasadnya. Walam yabqa ghairu idhamih, dan tidak tersisa selain tulangnya saja. Wa fi yadayhi wa rijlaihi dhababu hadidin. Sedangkan di dua tangannya
dan di dua kakinya itu ada semacam dobabu hadid, ada semacam gumpalan besi, ya, tambalan atau semacam daripada besi. Anehnya tuh di tangannya sama ada bekas daripada semacam belenggu dari besi. Ya. Qaduri bafiya mismaroni, telah dipukul padanya pada tambalan besi, pada lingkaran besi atau gumpalan besi tadi, mismaroni, 2 paku. Ya. Ahaduhuma fi surrate, salah satu pakunya itu di udelnya, di pusarnya. Wal akhar fi jabate, satu paku itu lagi di jidatnya. Wa kana hailal khilqah, dan adalah si mayit itu hailal khilqah. Ini khabarnya kana itu ya. Hailal khilqah, yakni amat menakutkan, khilqah bentuknya. Ya. Sudah kalau kita lihat tulang saja itu menakutkan, ini tulang ada bekas-bekas sih, seolah-olah si mayit ini disiksa di kuburnya. Ada besi, ada paku di sini nih. Ghalidhul idham, tebal tulangnya. Wa kana sababu dhuhuri ziyadatul ma, adalah sebab munculnya si mayit ini dari kuburnya adalah pertambahan air. Jadi rupanya ada banjir di sungai Eufrat atau Tigris, Dajjal atau Furat. Kasyafat janibatalin, maka ziyadatul ma itu menyingkap, ya. Apa menyingkap itu? Apa cara Jawa nih? Kasyafai. Ya sudah nyingkap gitu ya. Pokoknya nyingkap apa ziyadatul ma iku janibatalin ing terhadap sisinya talin, satu gundukan tanah yang disebut dengan talul ahmar. Tal itu gundukan tanah tinggi yang enggak sampai bukit, kadang-kadang lebih kecil dari bukit. Ya. Jadi pertambahan air ini, banjir ini menyingkap satu gundukan tanah atau tanah datar itu digerus oleh banjir, ternyata sudah kuburan mungkin, maka tersingkap kubur itu. Nah, dilihat mayit itu dalam keadaan kok ada besi, ada ini, berarti bekas siksaan. Ya. Waliyadzubillah min dzalik. Zakara Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh. Nah, ini baru Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah. Murid yang satunya lagi Ibnu Katsir. Ya. Podo-podo membela gurunya. Ya, tapi alim semua, tiga-tiganya itu alim betul memang. Makanya diakui, walaupun begitu nyeleneh itu ya karya-karyanya yang tidak menyimpang ya diakui. Seperti Ibnu Qayyim ini ngarang satu kitab ya selain Ar-Ruh. Kalau Ar-Ruh itu sudah ma'ruf, sudah terkenal. Ada lagi satu kitab lagi tentang surga. Anda lupa judulnya. Pernah baca kitab itu? Ya. Itu tentang khusus tentang surga saja. Hadis-hadis tentang surga. Ya. Dan banyak karyanya Ibnu Qayyim ini. Ibnu Katsir juga begitu, Al-Bidayah wa Nihayah, itu kitab tarikhnya diakui. Ya. Al-Bidayah wa Nihayah itu Ibnu Katsir. Dan tafsirnya juga sudah terkenal, masyhur. Dan banyak lagi kitab beliau juga ada Faidul Khabir, tentang ilmu tafsir, ilmu Quran. Hah? Bukan punyanya Ibnu Katsir. Kemudian Zakara Ibnu Qayyim fi kitab Ruh. Ibnu Qayyim menyebut dalam kitab Ruh dengan sanadnya qala haddatsana Abu Abdullah Muhammad bin Sinan As-Sulami At-Tajir. Telah memberitakan kepada saya Abu Abdullah Muhammad bin Sinan As-Sulami, yaitu seorang tajir pedagang, kana min khiyari ibadillah. Beliau termasuk paling baiknya dari hamba-hamba Allah, orang-orang soleh, termasuk orang-orang soleh. Qala ja'a rajulun ila suqil haddadin. Datang seorang kepada pasarnya tukang besi di Baghdad. Fa ba'a masamir sihoran. Maka dia menjual di situ beberapa paku yang kecil. Ini paku-paku kecil dijual. Al-mismaru bi ra'sain. Anehnya paku itu punya 2 kepala. Paku itu kan ada 1 kepala, satunya lancip. Ini punya 2 kepala. Fa akhadha al-haddad. Maka tukang besi ini
mengambil paku itu, wa ja'ala yahmi 'alaiha. Maka dia bakar. Ya, ditunggu yang dia pandai besi itu kan punya peralatan. Dia bakar alaihima, pada dua kepala itu tadi. Dibakar dua kepalanya paku itu sama dia di tungkunya dia. Tungkunya pandai besi. Ya, tungkunya pandai besi enggak, panasnya bukan main kan, itu untuk melunakkan untuk menempa besi. Anehnya fala talinu ma'ahu, tidak menjadi lunak bersamanya. Ya, aerosain itu tadi tidak menjadi lunak bersama dengan tunggu itu kembali kemana? Bersama dia, bersama si Haddad ini. Hatta ajaza an darbiyah, sehingga si Haddad ini lemah. Si tukang besi ini, pandai besi ini lemah untuk memukulnya, tidak bisa ditempa karena tidak lunak. Fatalaba alladhi ba'aha, maka dia cari lagi yang tadi menjual paku ini. Ini dapat dari mana ini paku macam ini? Ya, mungkin bos saya sajak cimblek dari tukang, ya jadi tukang besi ini saya tidak pernah lihat paku macam ini. Fawajadahu, maka dia dapati yakni alladhi ba'aha tadi, yang menjualnya tadi. Faqala, maka berkata siapa? Al-Haddad itu tukang besi tadi, min aina laka hadhil masamir, dari manakah bagimu ya ini paku-paku ini? Qala laki tuha, saya menemukan paku-paku ini, sudah menemukan begitu saja saya jual. Tidak puas itu tukang besi, tidak mungkin ini dari mana paku macam gini. Falam yazal bihi, senantiasa si Haddad tukang besi tadi mendesak bihi terhadap orang itu, terhadap si alladhi ba'aha tadi, hatta ata akhbarahu, sampai dia memberitakan si Haddad, si tukang besi, annahu, bahwasanya dia ini orang yang alladhi ba'aha itu, ada rojul tadi, rojulun ila suq tadi, itu wajada kubron maftuhan, asalnya itu mendapati kubur yang sudah terbuka. Wa fihi idhamu mayyitin, pada kubur itu ada idham, tulang belulangnya mayit, manzumah, yang sudah tertata bihadil masamir, dengan paku-paku ini di tubuhnya. Ini rupanya itu paku akhirat itu. Tak tahu dari mana itu. Qala fa'alajtuha, maka saya urusi paku-paku itu tadi, alaan ukhri, atau saya usahakan alaan ukhrijaha, untuk saya mengeluarkan paku-paku itu, falam aqdir, namun saya tidak mampu. Fa akhrajtu ajaran, maka saya mengeluarkan satu batu, fakasartu idhamahu, saya pecahkan tulang belulang dia, wa jama'tuha, saya akhirnya setelah pecah baru saya kumpulkan paku-paku itu. Asalnya paku itu tertata di sela-sela tulang itu, saya cabut tidak bisa. Saya pecahkan tulang itu, baru saya kumpulkan paku-paku, saya jual. Ini rupanya apa ya, orang Madura ini. Apa itu? Apa? Tukang bongkaran itu. Iya. Lompeng besi ini. Besi tua. Tahu be antum di Girian itu dapat besi tua macam ini. Aku banyak ini. Tapi hati-hati didatangi orang yang Isatu ta'dzibi Makkas ba'da mamatihi. Ya, kisah penyiksaan orang Makkas, tukang tarik pajak dan bea cukai, ba'da mamati, setelah kematiannya. Ya, dan pajak dan bea cukai itu hukumnya haram dalam Islam. Dan pajak itu maksudnya adalah yaitu yang diambil dari retribusi pasar, dari pasar orang jualan diambil. Itu termasuk maksudnya masuk haram sebetulnya. Tak boleh. Kecuali kalau memang terpaksa. Pajak juga sama. Kecuali kalau terpaksa. Yang saya pernah ceritakan itu zaman Imam Nawawi, sampai Imam Nawawi keluar dari Nawa, dari daerah Palestina itu gara-gara sultannya menerapkan pajak. Sultan Bebas itu waktu itu, sultan dari Turki Mameluk. Maka dia disuruh di situ, dia tanya, minta fatwa sama ulama-ulama untuk dia mengeluarkan
pajak, mengeluarkan aturan pajak karena alasannya kas negara sedang Kosong. ya. Memang pernah zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah diterapkan pajak, tapi ketika itu memang kas negara memerlukan. Dan itu pun diterapkan bagi orang yang mampu, bukan mencekik kepada rakyat, bukan. Ya. Kemudian setelah itu Imam Nawawi membuat ulama itu dikumpulkan. Semua ulama sudah tanda tangan fatwanya untuk boleh mengeluarkan pajak karena alasannya kas negara waktu itu kosong, kecuali Imam Nawawi yang tidak mau. Semua ulama tidak mau tanda tangan karena Imam Nawawi tidak mau tanda tangan. Imam Nawawi ini rektor, ya boleh kata gurunya mereka semua. Paling ditakut, paling disegani Imam Nawawi. Ya, maka lapor ke raja, fatwa sudah dibuat, tinggal tanda tangan ulama-ulama. Maka ternyata kata para ulama, kami tidak mau tanda tangan sebelum Imam Nawawi tanda tangan. Dipanggil Imam Nawawi, ditanya bagaimana, saya ini mau keluarkan pajak, wahai Syekh, karena negara sudah sedang keadaan kosong, tidak ada kas negara, menipis, saya mau keluarkan pajak. Maka Imam Nawawi bilang, itu budaknya si raja ini ratusan. Setiap budak itu ada kalung emas berapa gram, banyak. Oh begitu katanya Imam Nawawi, kau mengeluarkan pajak? Iya. Kas negara kosong? Iya. Kau jual semua itu, kalungnya budakmu tuh, dan budakmu semua kau jual. Uangnya itu masukkan kas negara, kalau masih kosong baru kau tarik pajak. Semua perhiasanmu kau yang punya itu semua. Dan harta yang kau ambil dengan tidak betul itu semua jualan, masukkan kas negara, kalau masih kurang baru ambil pajak. Ya. Akhirnya Imam Nawawi diancam. Imam Nawawi keluar dan didoakan. Namanya orang zalim, Imam Nawawi bukan mendoakan karena dendam pribadi, tidak. Karena kalau penguasa seperti itu, sudah ya Allah biar saya yang mati atau dia yang mati. Allah. Tidak lama meninggal. Imam Nawawi keluar, tidak lama meninggal. Ini kualat ulama. Ulama dulu malati lah, ulama sekarang sudah banyak amplop jadi ya. Ada malah. Malah ulamanya malah CS sama pejabatnya ya. Ya walaupun protes, umpama protes terus awak mustahil bagian harus menang mau. Buat apa protes keras-keras kan gitu, sudah dapat bagian. Ya sungkan. Memang sebetulnya harus berdikari sendiri sehingga ulama itu tidak diatur sama ya. Si Gus Baha itu kan mengkritik ulama sekarang banyak diatur oleh orang kaya. Ya. Harusnya tidak mau, tidak boleh. Harusnya orang kaya yang manut ulama, bukan ulama yang manut orang kaya. Makanya pernah kan Habib Anis itu, dan saya pernah cerita Habib Anis Habsyi Solo itu pernah ada orang mau nyumbang. Saya pernah cerita di beberapa majelis. Ada orang mau nyumbang untuk Riyadh, Masjid Riyadh Solo itu. Dulu belum kayak gitu. Awal itu masih sederhana. Ya ada ruangan-ruangan tapi tidak seperti sekarang ini. Bawa sini, rupanya orang ini mau ngatur, ini BP ini nanti begini. Oh iya, bawaan duit. Ya, kalau kau mau infak sudah, serahkan kita akan pertanggungjawabkan ini untuk ini selesai. Kalau kau mau ngatur ya kau buat sendiri, bikin ke masjidmu, siapa yang mau disetel kau bawa. Itu larang. Enggak boleh diatur. Kalau memang mau atur ya, masa ulama diatur sama duit ya, tidak bisa. Jadi harus ikutnya kan, kalau memang mau betul-betul manfaat ya ikut ulama, bukan ulamanya suruh ikut dia kan itu. Kemudian kisatun ajibah, mana tadi? Makas ya, tentang siksaannya orang tukang tarik pajak ini sama bea cukai. Kalau Ibnul Qayyim menceritakan dalam kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, wa hadatsana Abu Abdullah Muhammad ibn Al-Harrani. Abu Abdullah Muhammad Al-Harrani telah menceritakan pada saya an kharaja min dari bi Ahmad. Ya, Al-Amid atau Amid. Al-Amid di satu negeri di Iran sana, ba'dal asri ila Bustan. Ya. Jadi dia pernah keluar
si Abu Abdillah ini, Muhammad ini bin Al-Harrani pernah keluar dari rumahnya di Amit itu setelah asar ke satu bustan, satu kebun. Falamma kana qabla al-ghurub, sebelum terbenam matahari, tawassatul qubur. Dia berjalan sampai ke tengah-tengah pekuburan itu yang ada dekat bustan itu, dekat kebun itu. Wa idza qabrun, tiba-tiba di situ ada satu kuburan minha, daripadanya dari pekuburan itu, daripada kubur tadi, wa huwa jamratun minnar. Ya. Dan di situ ada satu jamroh. Ya, ada dipenuhi dengan bara api. Ya. Dari api. Bara dari api. Di neraka. Mithlu qawriz zajjaj. Wal mayyitu fi wasatih. Seperti apa? Kaur itu semacam sesuatu yang bulat atau sarang. Ya. Az-zajjaj itu tempatnya tukang kaca. Ya. Az-zajjaj itu tukang cermin, tukang kaca. Ya. Jadi seperti tempat pekerjaannya tukang kaca di situ. Menyala api itu maksudnya seperti kaca itu yang dilihat oleh mayit fi wasatih. Sedangkan mayit itu di tengah-tengahnya. Tengah itu menyala api. Fasa'atu an sahibil qabri. Maka di tengeri kubur itu dia tanya oleh penduduk situ tentang siapa yang mempunyai kubur di situ itu. Fa idza huwa makkasun, ternyata itu tukang tarik cukai atau tukang tarik pajak. Qatufiya dzalikal yaum. Dan sungguh telah wafat pada hari itu, dia baru wafat pada hari itu. Ya, wa dzakara al-Hafidz Abu Muhammad Al-Qasim bin Barzali. Ya, bagaimana Indonesia ini saya lihat di Mbah Google itu tahun 2010 itu 70-an% itu pendapat dari pajak. Terus yang Gemahri Paloh Jinawi Toto Tentrem Kertora Harjo itu di mana gitu. Ya kan Zamrud Katulistiwa ya kan. Gemahri Paloh Jinawi Toto Tentrem Kertora Harjo. Ya ada kolor hijau ya. Duitnya dicolong sama kolor hijau. Bukan negerinya yang hijau. Allah yahdina wa yahdihimnya. Ya, artinya itu ancamannya bagi ya kalau pajaknya kembali ke rakyat kan enggak apa-apa. Orang yang bayar pajak pun marem. Namanya nolong orang enggak usah disuruh kan gitu. Nolong orang kan enggak usah disuruh. Ya, tapi giliran kena kolor hijau ya, masuk ke kolor hijau ya orang mikir ini mau bayar pajak gimana caranya, udah karu-karuan maling semua gimana caranya gitu. Ya. Wa dzakara al-Hafidz Abu Muhammad bin Al-Qasim bin Barzali. Ya, Al-Hafidz Abu Muhammad Al-Qasim bin Barzali fi tarikhihi. Ya, dalam tarikhnya meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abdul Mun'im bin As-Sayqal Al-Harrani qol, dia berkata haka Abdul Kafi. Ya, Abdul Kafi menghikayatkan anau syahida maratan janazatan. Suatu kali dia menyaksikan satu jenazah. Faida Abdun Aswad ma'ana. Tiba-tiba ada seorang hamba aswad yang hitam bersama kami. Falamma shallan nas, ya, ketika sholat orang-orang lam yusolli, orang yang hitam tadi tidak sholat. Falamma hadarna dafan, ya, ini penampakan atau gimana, udah sholat orang hitam. Ya. Falamma hadarna dafan, ketika kami menghadiri penguburannya, nazara ilayya, si orang hitam itu lihat ke saya, katanya si Sohibul Hikayat ini. Orang hitam itu lihat ke saya, katanya Abdul Aziz tadi. Bukan Abdul Aziz ini, Abdul Aziz Al-Harrani. Ada dua ini, baru ya Abdul Aziz. Oh ya. Menuju langit. Menuju langit. Jadi ketika sholat dia tidak ikut sholat. Terus ketika kami menghadiri penguburan dia melihat ke saya, katanya Abdul Aziz orang hitam tadi. Sumakola, maka berkata si orang hitam tadi, ana amaluh, saya adalah amannya si mayit ini. Suma alqa nafsahu fil qabri,
Kemudian saya lihat orang itu melemparkan dirinya ke dalam kubur, si orang hitam itu. Qala fa nazartu falam ara syai'an, saya lihat lagi, saya tidak melihat apa-apa di. Ya. Kemudian kisah ajibah adathat li Nabbash. Terus ada satu kisah yang ajaib yang terjadi bagi Nabbas, ya, bagi tukang gali. Qala al-Hafiz Syarafuddin Ad-Dimyati, Al-Hafiz Syarafuddin Ad-Dimyati dalam Mu'jamnya mengatakan Sami'tu Muhammad bin Ismail bin Hibatullah Ad-Dimyati, dia meriwayatkan dengan sanadnya qala Sami'tu Aba Ishaq Ibrahim bin Abdul Tha'labi Shahibis Silafi. Ini muridnya Al-Hafiz Abu Thahir As-Silafi. Jadi Abu Ishaq ini As-Tha'labi ini muridnya Abu Thahir As-Silafi, Al-Hafiz, salah satu ahli hadis. Dia punya kitab hadis banyak, Tuyuriyat dan sebagainya. As-Silafi ini banyak karya hadisnya. Ini Hafiz hadis. Yaqulu kana indana Nabbash. Ya. Di sisi kami dulu ada seorang tukang gali kubur, rajulun yatakaffafun nas a'ma. Ada orang, ya, dia orang itu seorang laki-laki, yaitu Nabbash itu seorang laki-laki yang yatakaffafun nas, yang suka meminta-minta kepada orang, dia a'ma, buta. Wa kana yaqulu, dan dia berkata man yu'tini, ya, syai'an fa ukhbiruhu bil ajab. Siapa yang memberiku sesuatu, saya akan mengabarinya dengan satu yang cerita yang ajaib. Tsumma yaqulu man yaziduni fa urihil ajab. Siapa yang menambahkan kepadaku sesuatu, memberikan sesuatu, aku akan memperlihatkan sesuatu yang ajaib. Qala fa'uti syai'an, maka saya, kata si Abu Ishaq itu berkata, saya beri dia sesuatu, wa ana ila janibih, saya berada di sampingnya, anzuru, melihat dia, fakasyafa an ainai, dia membuka kedua matanya, faidha bihima qad nafadzata ila qafah, ternyata dua mata itu telah nafadzata, tembus ke qafahu, tembus ke tengkuknya. Kal umbubatain, seperti dua pipa. An-nafizatan, yang tembus. Yara min kibali wajhi ma wara'a qafah. Bisa yura, bisa dilihat min kibali wajhi, dari sisi wajahnya, apa yang di belakang tengkuknya itu bisa kelihatan dari lubang yang ada di wajah. Sumaqala, kemudian berkata, ukhbirukum, yang berkata ini si Nabbash dari ahli gali kubur ini, yang buta ini, yang matanya ini. Saya ceritakan kamu, anni kuntu fi baladi Nabbashan, dulu saya di negeriku itu tukang gali kubur dulu. Sebelum saya buta ini saya tukang gali kubur. Hatta sya'a amri, sampai menyebar berita perkaraku bahwa aku tukang gali kubur. Fa akhfatan nas hatta ma ubalihim. Ya. Maka saya pun membiarkan daripada manusia sampai saya tidak ubalim, tidak mempedulikan dia. Wa inna qadi al-balad maridu maradun khafa minal maut. Maka ternyata si qadi dari negeri itu sakit dan khawatir daripada kematian, fa arsala ilayya, maka dia mengutus kepada saya. Qala ana ashtari hakki fi qabri minka. Saya wali 100 dinar, ya, mu'miniyah, untuk mu'nisiyah, fa akhadtuha fa ufiya min dzalikal marad. Jadi katakan dia mengutus kepada saya orang, dan orang itu berkata kepada saya membeli darimu hatki, penyingkapanku di kuburanku darimu, saya beli. Ya. Ini rupanya dia akhwatan nas itu, jadi dia juga membiarkan, maksudnya menyebarkan, ya, menyebarkan berita ke orang itu. Setiap dia gali kubur ada sesuatu dia ceritakan, dan dia tidak peduli dengan orang. Dan ternyata si qadi itu seolah-olah titip duit itu, kalau memang dia khawatir mati, kalau dia mati kan nanti yang menguburkan orang ini dia sebarkan. Saya beli hatki, ya, disogok. Jadi ada juga, bukan nyogok malaikat ya, jadi nyogok tukang kubur. Saya membeli hatki. Hatak itu, hataka siter itu kalau ada tirai terus disingkap itu namanya hataka, atau dirobek disingkap tirai itu hataka, hatki.
Jadi saya membeli penyingkapanku ini dengan darimu di kuburku, hadhihi mi'ati dinar, dengan ini uang 100 dinar, ya, dinar dari mukminiyah, satu jenis dinar pada zaman itu. Karena setiap penguasa itu membuat dinarnya sendiri. Ya, Abdul Malik itu dinasti Umayyah itu terkenal yang pertama kali membakukan dinar dan dirham. Nanti setiap ada khalifah lagi membuat dinarnya dia. Ya, itu satu dinar jenis itu dinar mukminiyah. Fa akhadtuha, maka saya ambil uang 100 dinar. Fa ufiya min dalikal marad, tapi ternyata dia tidak jadi mati. Ufiya, disembuhkan dari penyakit itu. Summa marido ba'da dzalik, kemudian sakit lagi setelah itu. Summa mata, kemudian mati si qadhi tadi. Ya. Wa tawahamtu anal atiya lil maradil awal. Saya menyangka bahwa pemberian itu untuk sakit yang pertama kali. Fajitu, maka saya datang, fa nabashtuhu, saya pun menggali kuburnya. Fa idza fil qabri hissu uqubah, ternyata di kubur itu, ya, ternyata di kubur itu ada hissu uqubah, semacam perasaan ada siksaan. Ya, perasaan ada siksa di kubur. Wal qadhi jalis, sedangkan si qadhi itu dalam keadaan duduk di kubur itu. Sa'ira ra'si, rambutnya enggak karu-karuan. Sa'ir itu kusut rambutnya. Muhmaratun ainah kasukurujatain, memerah kedua matanya seperti sukurujah. Sukurujah itu meja kecil gitu. Warnanya meja yang coklat kemerah-merahan. Fawajadtu zama'an fi rukbatayya, maka saya mendapati zama', gemetaran, rasa gemetar di dua rukbah, dua lutut saya. Wa idza bi darba fi aini min usbu'ain, ternyata ada satu pukulan fi ainaya, daripada mata saya dengan dua jari. Ya. Wa qailun yaqul, maka ada satu suara yang berkata kepada saya, ya adu Allah, wahai musuh Allah, atattali ala asrarillah azza wajal, apakah kau mau menilai atas rahasia Allah Ta'ala? Diculak matanya sama orang itu, ya itu bolong. Ya adu Allah, ya, oh, ya Abdullah, ya, ya adu Allah, wahai musuh Allah, apakah kau, nah, kalau ya Abdullah berarti hamba Allah. Ya. Wa akhrajal Bayhaqi, jadi itu diculak matanya sama malaikat, rupanya bolong sampai ke malaikat yang nyulak ya. Akhrajal Bayhaqi, itu wani neko-neko sudah kalau setelah itu ya aku diculak malaikat. Ini neko-neko ya nemen. Akhrajal Bayhaqi, Imam Bayhaqi mengeluarkan dalam kitabnya Adzabul Qabri, tentang azab kubur. An Yazid bin Abdullah bin Syekhir. Yazid bin Abdullah bin Syekhir qol, bainama rajulun yasiru fi ardin, sementara ada satu orang ya berjalan di satu bumi, satu tanah, bidang tanah, idzan taha ila qabrin, ternyata di tanah itu ada kubur. Dia berhenti di satu kuburan. Fasami'a sahibahu, maka dia mendengar penghuni kubur itu yaqul, berkata mengadu dari dalam kubur. Faqama ala qabri, ya. Lalu dia qama ala qabri, dia berdiri di atas kuburnya orang itu. Faqala, ya, maka berkata, fadhahaka amaluka waftudihta, ya, fadhahaka amaluk, amalmu sudah membuatmu malu, waftudihta, dan kau sudah dibuat malu karenanya. Alhamdulillah min dzalik, wallahu a'lam. Saudara kita selamat ketika hidup menjelang kematian sampai pada dikubur dan seterusnya sampai kepada surga Allah SWT. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.